Halo teman-teman, Halo, Malam. gimana kabarnya? kabar Sehat. baik, Kang. Kabar Kang Ajat gimana? Baik, Alhamdulillah sehat ya. sehat ya. Kita senang bisa bertemu lagi seperti biasa. Kamis malam kita diskusi dan kalau ngomongin senang ada banyak nih ya. Kalau Pak Pin pasti temennya banyak yang senang karena banyak anaknya yang diwisuda. Ada sebagian juga teman-teman kita Oh diwisuda. iya, Itu bikin suasananya kan senang begitu. Tapi kalau bicara tentang lulusan perguruan tinggi ada yang menarik dan malam hari ini kita akan diskusi tentang tantangan lulusan perguruan tinggi. Kenapa? Karena jangan sampai perguruan tinggi itu berhasil mencetak pengangguran baru. Nah, ini kan tantangannya gitu ya. Gimana sih sebetulnya reformasi yang dilakukan di tubuh perguruan tinggi sendiri? Karena kalau kita lihat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini masih belum menyentuh perguruan tinggi. Walaupun sudah ada tagline kampus merdeka, tapi implementasinya sepertinya masih enjoy di pendidikan dasar dan menengah. Nah, kita akan langsung saja berdiskusi. Ada Pak Pinondang Simanjuntak, ada Pak Muhammad Fahmi Akbar, dan Ibu Klarayanti Pangaribuan. Saya sih pengen langsung kedua dosen dulu deh, ya. Yang ada nyemplung di perguruan tinggi. Gimana Pak Pinondang? Silakan. ya. Terima kasih Kang. Jadi kalau saya lihat memang ide awal semua apa namanya yang dicetuskan oleh Mas Menteri itu sangat bagus ya, sangat baik. Hanya selama setahun ini saya melihat implementasi menjadi persoalan yang sangat serius gitu. Tata kelolanya gitu ya. Bagaimana kebijakan itu bisa terlaksana dengan baik. Itu satu. Yang kedua, kalau saya lihat perguruan tinggi Indonesia ini eh, kalau di tingkat dunia itu masih jauh ya. Apalagi tingkat Asia juga masih jauh. Nah, dengan Singapura dan Malaysia aja kita juga jauh gitu. Ya, betul. Nah, Tapi kan harusnya ada banyak kampus-kampus yang kelasnya katanya sudah internasional. ya, betul, sudah internasional, tapi ternyata setelah diindeks dia belum mencapai apa rate yang baik gitu loh, masih Oke. terus masih di bawah. Nah, berarti ada masalah gitu. Nah, saya mengamati gini, Kang. Kalau kulihat perguruan tinggi kita ini tidak terintegrasi semua pengelolaannya itu dengan baik. Misalnya pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat itu ya. Ya. Kalau di luar negeri itu kan apa yang diajarkan itu yang menuntut dia untuk melakukan riset kan gitu ya. Jadi di kelas itu ada teaching, teaching itu diarahkan sedemikian rupa supaya anak ini mampu melakukan riset. Dan riset yang dia buat itu juga yang dilanjutkan menjadi pengabdian masyarakat. Sehingga apa yang dikerjakan di perguruan tinggi itu integrasi Ya. dan itulah yang membuat mereka bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan gitu. Jadi karena ada inovasi-inovasi yang terintegrasi yang muncul. Kalau di Indonesia enggak bisa terjadi yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang diteliti. Yang diteliti lain dengan apa yang dibuat dalam pengabdian masyarakatnya gitu. Nah ini yang harus dipikirkan di perguruan tinggi itu sendiri ya. Kemudian yang berikutnya itu saya melihat ide Merdeka Belajar itu juga udah bagus, tapi implementasinya sampai saat ini belum terlihat bagaimana itu. Karena kan harus kerjasama dengan lembaga-lembaga industri, dengan lembaga-lembaga apa namanya pemerintah. Nah Ya. itu sampai sekarang belum jelas itu masih apa namanya liar, masih masing-masing mencari sendiri, belum diatur demikian rupa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bagaimana supaya mereka cepat mengimplementasikan itu gitu. Itu Baik. yang saya lihat Kang.
Ini kan ada sekitar 4.500-an lebih ya perguruan tinggi Ya, swasta dan negeri gitu kan. Bisa dibayangkan dari sekian ribu itu berapa lulusan baru, dan kalau perguruan tingginya tidak dikelola dengan baik, ya kalau masaknya nggak bagus, ya menunya juga masa lezat kan gitu. Ini satu tantangan yang kalau kita menjawab prediksi para ekonom Indonesia akan mampu masuk ke 5 besar dunia. Kalau tenaga dengan pendidikan tingginya ini mampu dikelola dengan baik. Nah, ini satu hal yang harus menjadi catatan di saat pemerintah hari ini menggaungkan pembangunan sumber daya manusia. ya. Selanjutnya kita ke Bu Clara terlebih dahulu. Kalau Bu Clara menyorotnya seperti apa? Ya, kurang lebih hampir sama dengan Pak Pin ya. Saya menyoroti terkait aturan kampus Merdeka. Saya setuju sih karena di situ ada aturan bahwa kampus itu boleh bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk buka prodi-prodi baru. Bahkan PBB pun katanya boleh ikut menyusun kurikulum untuk prodi baru tersebut untuk supaya sukseslah kampus Merdeka itu, bebas merdeka. Tapi saya ada pengalaman Kang Ajat waktu saya sempat sih nggak hanya 3 hari kuliah di Tampere University di Finlandia, di mana di situ ada satu kelas itu namanya research class, metodologi and research class. Itu kita digabung bersama berbagai jurusan mahasiswa. Jadi ada bagian teknik, ada bagian kedokteran, ada bagian education. Waktu itu saya kan masuk ke jurusan pendidikan. Jadi kita di situ digabung. Lalu nanti masing-masing dikelompokkan membuat research, penelitian. Jadi menyambung tadi apa yang sudah diungkapkan oleh Pak Pin. Jadi dibikin per grup. Dalam satu grup itu ada berbagai mahasiswa dari beda jurusan. Lalu mereka diminta untuk membuat satu penelitian research. Seperti itu. Jadi dari satu temuan itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang keilmuan. Sementara kalau di sini, kalau yang manajemen, yang kedokteran, ya kedokteran. Jadi tidak terlihat integrasi keilmuannya yang pada akhirnya mahasiswa itu atau lulusan itu tidak bisa melihat atau mengaplikasikan ilmunya secara penuh di masyarakat. Jadi hanya terkotak pada satu ilmu saja. Oke. Gitu. Tapi kalau dengan kampus Merdeka kan sebetulnya tadi lintas disiplin itu akan coba untuk lebih terbuka lagi ya. Kalau kita lihat kan ada program magang yang boleh dilakukan dalam banyak ragam kegiatan, itu kan artinya tadi mencoba untuk mengikis adanya linearitas lah atau komunitas satu disiplin ilmu saja begitu. Iya, saya setuju itu. Tapi jangan lupa lagi Kang Ajat, ada keharusan dosen untuk membuat penelitian harus masuk Scopus. Okay. Itu bagi para dosen sesuatu yang nightmare yang berhubungan dengan jabatan fungsional, gitu-gitu deh, kepangkatan gitu. Bagaimana nanti pada akhirnya dikti menilai si dosen ini aktif enggak. Jadi kalau seandainya tidak ada atau paling enggak jangan dibebani dengan Scopus itu, saya rasa para dosen akan lebih rileks membuat penelitian baik bersama dosen atau bersama mahasiswanya. Okay. Jadi selain harus mendidik mahasiswanya untuk meneliti, sang dosen pun punya beban untuk membuat satu penelitian. Baik, tapi ada hal yang menarik dari kacamata masyarakat umum bicara tentang pendidikan. Memang tadi ya salah satu yang menjadi pokok dari pilar perguruan tinggi adalah riset. Tadi juga ada publikasi. Sekarang ini kan lagi happy-happynya ya mengejar publikasi internasional. Sayangnya penggunaan riset perguruan tinggi di Indonesia ini relatif rendah. Apakah seperti itu? Pak Bin, boleh? Iya, itu yang kita alami kan dibandingkan dengan negara lain yang sudah lebih maju. Kita itu risetnya itu tadi saya bilang risetnya itu tidak nyambung dengan dunia industri itu secara nyata. Sebenarnya riset itu masih banyak
hanya sampai kepada paper publikasi saja gitu loh. Nah ini yang menjadi persoalan, yang makanya saya maksud tadi integrasinya harus jalan. Jadi supaya kultur atau budayanya itu kebentuk dan arahnya itu jelas kepada aplikasinya nanti di dalam dunia industri, inovasi-inovasi di dalam dunia industri gitu. Iya, baik. Seperti di Dengan luar negeri. riset-riset yang bisa implementatif, artinya juga industri akan sangat terbuka ya untuk Iya, lulusan-lulusan perguruan tinggi. betul. Baik, selanjutnya ke Pak Fahmi. Silakan Pak Fahmi, apa yang Anda ingin soroti dari perguruan tinggi ini? Iya, baik. Terima kasih Kang Ajar. Saya menyoroti sebagai alumni aja ya. Karena Iya. saya tidak berkecimpung di perguruan tinggi, tapi saya pernah merasakan perguruan Kita kan tinggi. produk perguruan tinggi. Iya. Kalau nggak ada Pak Fahmi kita nggak bisa ngajar loh Pak. Sebenarnya kan dari Pak Fahmi. Iya. Saya merasakan begini, mutu perguruan tinggi itu mungkin kita bisa berbeda pendapat ya. Saya merasakan tergantung dari kualitas dosen-dosennya juga. Banyak dosen-dosen yang tidak update terhadap perkembangan situasi di luar sana, sehingga mereka berkeyakinan bahwa kebenaran yang mereka dapatkan pada waktu dia kuliah dulu itulah yang paling benar. Gitu. Salah satu contohnya misalnya tentang novelty. Ternyata masing-masing dosen juga tidak mau sepakat dengan kebaharuan itu. Apa sih kebaharuan itu? Sampai akhirnya di pengalaman waktu sidang juga ditengahi. Kebaharuan ditengahi oleh dosen luar gitu, bukan oleh dosen kita. Gitu. Ini saya melihatnya salah satunya barangkali ya, mutu pendidikan itu ditentukan dari kualitas dosen yang harusnya sih ya update ya terhadap situasi atau perkembangan terbaru atau modern. Kemudian yang ya saya kira itu. Kemudian yang kedua masalah linearitas gitu. Linearitas itu kan kelihatan sekarang menjadi sesuatu yang kudu gitu. Bahasa kudu apa ya? Wajib lah. Iya. Tapi sebenarnya dalam prakteknya linearitas itu juga tidak terlalu mempengaruhi, tidak menjamin bahwa sesuatu yang linear itu jadi bagus. Bahkan banyak juga para filosof itu yang jurusannya apa, tapi mereka berkembang justru di wilayah yang lain. Jadi saya melihatnya kalau boleh gitu diusulkan ke kementerian, dihapus saja linearitas itu, sehingga orang-orang yang lintas disiplin itu bisa juga berkembang karirnya. Begitu Kang Ajar. Baik, jadi artinya dengan multidisiplin sebetulnya kita juga bisa menemukan ada banyak orang yang tadi justru lebih banyak hal yang dia ketahui begitu ya. Dan pada saat dia lulus dalam satu tahapan perguruan tinggi dengan modal dengan beragam disiplin, artinya dia juga akan jauh lebih fleksibel. Tidak hanya kalau satu disiplin aja yang dikejar kan hanya satu pos tertentu sesuai dengan latar belakangnya. Ini juga hal yang menarik ya. Tapi memang saya juga sedikit menambahkan ya, bicara tentang bagaimana komunitas perguruan tinggi ini juga memang harus nyambung dengan komunitas secara praktek di industri. Karena tadi bisa jadi memang secara teori ya, tetapi dalam prakteknya bisa jadi jauh begitu kan, antara bumi dan langit, ada istilahnya seperti itu. Dan itu yang kadang membuat banyak lulusan perguruan tinggi itu kalau tidak dipersiapkan dengan sangat baik, dia tergagap-gagap di dunia industri karena akuan dari teorinya itu kaku gitu. Jadi tidak ada juga pendekatan praktek. Jadi memang kalau sekarang kan ada beberapa kampus yang memang juga melibatkan orang-orang yang memang secara pengalaman dia dianggap ahli begitu kan. Nah ini tapi tidak semua juga melibatkan itu. Ini juga penting karena bagaimanapun tadi kita harus punya koneksi, harus punya networking ya untuk bisa membuat lulusan-lulusan kita diserap di
dunia industri. Pak Pin, silakan menambahkan. Iya, saya ada pengalaman nih, Kang. Jadi saya dulu di Australia ya, di Queensland University of Technology. Itu saya mengamati ya, teman-teman dari Indonesia khususnya. Kalau pelajaran teori atau matematik, fisika gitu ya, dan teori yang lain itu jago. Bisa nilainya tinggi-tinggi gitu. Tapi masuk ke semester berikut pelajaran aplikasi mulai turun. Nah, berarti something wrong di dalam mindset orang-orang Indonesia dalam konteks belajar gitu. Oke. Nah, ini yang saya maksud tadi untuk menjawab pertanyaan dari Kang Ajat itu, bahwa di perguruan tinggi itu memang harus dibudayakan tuh apa yang dia pelajari harus segera dia tahu implementasinya bagaimana gitu. Bagaimana dia mengimplementasikan itu di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, ini yang harus diajarkan oleh dosen. Itu yang pertama. Saya melihat sekarang ini, yang kedua ya, saya melihat sekarang ini bahwa dosen itu kan sudah semacam fasilitator aja, karena semua sudah ada di dalam dunia virtual, tinggal ngambil aja itu mahasiswa, dosen. Nah, yang dibutuhkan sekarang kan sebenarnya bagaimana dia memanage pikirannya itu sesuai dengan tujuannya gitu ya. Tujuan supaya apa yang dia pelajari itu nanti bisa dia implementasikan, ya dia cari itu semua informasi-informasi dari virtual. Dosen itu hanya membuka pintu-pintunya saja gitu. Nah, kalau ada yang agak pertanyaan baru dosennya bisa menjawab lagi gitu. Nah, budaya itu harus dibentuk. Oke. Jangan disamakan lagi dengan dulu mengajar seperti instruksi gitu. Enggak ada lagi. Nggak Udah bisa gitu lagi, bukunya buku lama-lama terus ya instruksinya. tebal-tebal lagi. Baik, tapi ada yang menarik kan kalau berbicara tentang tadi ya, bicara tentang kualitas lulusan. Kadang ada, memang ini banyak disampaikan, kita tidak hanya cukup dengan IPK yang tinggi, karena ternyata di industri itu nggak butuh IPK. Yeah. Nah, ini apa yang salah dengan ini ya? Artinya kan sebetulnya harusnya seseorang yang memiliki IPK yang tinggi, dia dianggap pandai ya dan mampu gitu kan. Tapi di satu sisi secara pengalaman juga industri melihatnya belum tentu, dan bahkan ada sebagian orang yang IPK-nya tinggi itu tidak hanya sampai diwawancara, tidak sampai diterima karena nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Bu Clara boleh menambahkan apa yang salah gitu kan? Iya, yang pertama adalah ini pengalaman kita berempat lah. Oke. Ketika melakukan penelitian, membuat satu yang namanya disertasi, kita diminta untuk dari universitas, dari kampus diminta untuk membuat satu novelty, nyambung dari bicaranya Pak Fahmi. Pak Fahmi. Itu kita begitu dapat, itu kita sebagai calon dokter itu kan begitu bangga, ini loh novelty. Tapi entah kenapa ketika kita sidang itu sepertinya novelty kita biasa-biasa aja gitu. Padahal kan kita mencarinya itu cukup jumpalitan ya, Kang Fahmi ya. Gitu. Tapi saya menerima itu semua, menerima. Saya cuma bilang gini, satu saat saya akan tunjukkan novelty saya itu adalah memang satu kebaruan yang sangat berguna bagi dunia nyata, dunia kerja ya. Terus kenapa tidak linear, Kang Ajat? Ya tidak sesuai. Ya itu tadi, bukan hanya dosennya update, ya, tapi keterbukaan para dosen. Jadi gini, masih ada juga sih frame dari para mahasiswa kita ya. Mungkin terdidik bahwa guru itu sentralnya, dosen itu sentralnya. Jadi ada baiknya kita pendidik ya. Saya bukan hanya mengatakan dosen saja, tapi juga guru. Baik guru SD, SMP, SMA, di tengah kemajuan teknologi ini, kita membuka diri, kita mengakui ke mahasiswa, ke para siswa, yuk kita sama-sama belajar. Ya. Dari situlah kita ada keterbukaan, lalu dia juga, si mahasiswa kita atau anak didik kita akan merasa, oh iya,
Berarti sama-sama, tapi tadi seperti kata Pak Pin, tetap dosen yang membimbing, yang membuka jalan. Terus yang kedua linearitas. Memang linearitas dulu saya nggak suka. Jadi kalau S1-nya teknik terus sampai S3 teknik. Tapi begitu masuk ke manajemen, orang teknik itu jadi blow on. Ya kan? Maksudnya how to manage ya. Ketika mahasiswa ini menjadi seorang ahli di bidang teknik, ketika harus membuka satu perusahaan, lalu dia akan stuck di bidang manajerial. Bagaimana memanage karyawan di bawahnya dia. Karena dia hanya paham bagaimana misalnya dalam bidang teknik saja. Itu saya setuju. Linearitas itu dapat didobrak dengan berbagai penelitian yang tadi. Jadi tapi tidak harus gitu loh, diharuskan untuk Scopus. Seingat saya waktu itu sempat sih dibilang tidak harus Scopus. Tapi sekarang keluar lagi seolah-olah, tapi tidak statement nyata ya. Dosen itu harus Scopus Q2, Q3, pokoknya kayak gitulah. Itu yang membuat kita menjadi beban sih. Saya merasa sebagai dosen itu beban. Akhirnya saya sampai saat ini berpikir gini, oke, yang penting saya membimbing mahasiswa soal penelitian nanti aja. Padahal itu penting loh. Betul. Ya karena kan tadi 3 pilarnya harus dilakukan dengan sinergitas begitu kan. Dan kalau bicara tentang mendobrak, ini teman kita Pak Pin adalah pendobrak berarti ya. Baik, selanjutnya belajar manajemen. Ke Pak Fahmi, silakan Pak Fahmi. Iya, jadi banyak ya poin-poin yang seharusnya bisa dijadikan catatan. Satu lagi barangkali gini, riset itu atau penelitian sebenarnya tidak harus dilakukan bukan hanya dilakukan oleh dosen. Jadi kepentingannya bukan cuma dosen, tapi juga guru. Mereka juga harus melakukan penelitian atau riset itu. Yeah. Tapi sayangnya kita itu di perguruan tinggi melakukan riset kan cuma sekedar syarat lulusan. Bukan itu akan dijadikan sebagai bahan acuan dari mana gitu atau departemen apa gitu. Sehingga setelah kita lulus itu riset kita hanya tergeletak di perpustakaan. Ya, sebatas itu. Padahal di pendidikan tuh riset tuh luar biasa dibutuhkan. Inovasi pendidikan tuh dimulai dari sebuah riset. Sekarang ini apalagi di masa pandemi ya, harusnya juga banyak muncul penelitian tentang inovasi belajar, gaya belajar yang efektif dan sebagainya. Agar nanti para guru juga secara aplikasi memahami apa sih yang harus dilakukan. Nah, tapi sayangnya itu tidak muncul, apalagi guru gitu. Saya melihatnya begini, ini sekedar bocoran saja ya. Kalau untuk kenaikan pangkat di 3C mau ke 4, nah itu harus ada penelitian yang namanya PTK ya, penelitian tindakan kelas. Walaupun kita di perguruan tinggi PTK itu apa gitu, banyak debatable lah gitu. Tapi kebanyakan mereka akhirnya membayar orang untuk melakukan penelitian. Inilah yang disayangkan. Kemana dulu bau perguruan tingginya jadi hilang? Karena itu dia, saya melihatnya ruh penelitian itu tidak hadir dalam aplikasi dia sebagai pengajar, sebagai guru atau sebagai dosen. Saya kira itu, Kang. Baik, ini ada hal yang menarik yang tadi disampaikan oleh Pak Fahmi. Kalau berbicara tentang hasil dari riset, sebetulnya kan sekarang juga sedang coba untuk dirancang adanya asesmen nasional, gitu ya. Tapi kalau riset perguruan tinggi itu digunakan, sebetulnya kita sudah punya peta dan bahkan sudah ada rekomendasi ya. Sayangnya memang lagi-lagi satu sisi pemerintah sendiri karena jarang menggunakan hasil riset mahasiswa, hasil riset perguruan tinggi, membuat riset sendiri, dan ya tadi hanya sekedar untuk lulus begitu, dan itu tidak menjawab tantangan di dunia nyata yang tentu luar biasa berat sekarang ini kan. Karena kalau berbicara tentang angka lulusan perguruan tinggi yang masih menganggur, ini sangat tinggi. Nah, persoalannya tidak hanya soal tidak adanya kesempatan kerja, tetapi memang ada banyak
lahir sarjana-sarjana itu yang tidak memiliki jiwa entrepreneur gitu, kemandirian, membuka sendiri apa yang bisa dilakukan. Nah ini apa yang salah Pak Pin? Ya, ya itu ada hubungannya dengan linearitas itu, kasus linearitas. Jadi kalau orang dikunci di dalam satu jalur tertentu, dia tidak bisa melihat sisi lain. Sementara zaman now, zaman sekarang ini, Ya. Melihat sisi lain itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena dengan melihat sisi lain itulah muncul inovasi. Dan saat ini yang dibutuhkan sebenarnya inovasi. Kalau ilmu, semua udah tersedia sekarang ini. Di dunia virtual tinggal ngambil aja dia. Cuman bagaimana dia meramu, membuat inovasi, mengkreativitaskan sendiri sehingga ketemu sesuatu yang baru, kan itu sebenarnya yang berguna kepada kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia industri, kan itu sebenarnya. Nah, jadi oleh karena itu saya memang dari awal itu tidak terlalu setuju itu linearitas itu, mesti dibuang itu. Nah, baru masuk ke pertanyaannya Pak Kang Ajat nih. Jadi gini Kang, kalau sebuah perguruan tinggi yang bagus itu adalah sebenarnya jika para profesornya itu bisa mengundang dunia industri masuk ke dalam. Itu konsepnya. Nah, profesor ini memiliki satu piramid tim di mana profesor di bawahnya ada para doktor di bawahnya ada para master ada di bawahnya S1 yang skripsi. Nah, ini adalah bagian tim dari riset yang menjawab semua persoalan dunia industri. Sehingga matching dia nanti gitu loh. Nah, di kita itu masih sporadis. Sehingga dunia industri belum bisa mempercayai gitu loh. Iya, dan seperti sendiri-sendiri tadi akhirnya ya, kampus sibuk dengan penelitian, kampus sibuk dengan publikasi, sementara industri tidak bicara tentang lu publikasi dari di mana begitu kan? Lu skripsi tentang apa begitu. Nah, ini memang satu hal yang sebetulnya kita harus menemukan itu supaya apa? Supaya ketemu. Dan terlebih lagi kalau berbicara tentang di era disrupsi seperti sekarang ini, kita tahu kan sekarang ini kan ada muncul industri-industri baru. Pertanyaannya kemudian adalah apakah perguruan tinggi kita siap untuk bisa melahirkan lulusan-lulusan yang juga match dengan kebutuhan mereka. Karena kan kalau dilihat dari konsep Undang-Undang Cipta Kerja sangat memungkinkan justru tenaga kerja asing kalau memang tidak ada di Indonesia itu masuk untuk menggantikan posisinya. Ini kan satu hal yang juga harus dijawab oleh perguruan tinggi. Sayangnya katanya nih masih banyak dari 4.500 perguruan tinggi itu yang mempertahankan prodi-prodi yang sebetulnya jenis pekerjaannya itu sudah tidak menarik lagi di dunia industri. Gimana Bu Clara? Sebenarnya balik lagi Kang Ajat, bukannya sudah tidak ini udah sepuh ya, tapi bagaimana dari jurusan itu atau dari fakultas itu melakukan kebaharuan. Dan kembali lagi, bagaimana support dari pemerintah terhadap kebaharuan mereka. Jadi mereka pun tidak terkungkung dalam persoalan aturan dan peraturan. Balik lagi itu, harus ada dosen harus meneliti, harus ada, pokoknya banyak itunya, harus mengikuti workshop. Jadi apa ya, satu sisi dia pengen berekspresi, ya para dosennya mau berekspresi, tapi satu sisi lagi ada tuntutan yang harus mereka lakukan. Jeratan administratif gitu. Iya, jadi bebannya banyak ke administratif. Sementara saya nggak tahu ya, pengalaman saya pernah join sama teman di Amerika sama di Inggris, mereka guru melakukan penelitian. Nah, ceritanya mereka membandingkan penelitian guru di sana, distriknya mereka, daerah mereka dengan Indonesia. Dia tanya-tanya lah gimana di Indonesia gini. Itu bagi mereka suatu keharusan. Keharusan satu guru, waktu itu guru SD satu sama guru SMP Pak Kang Fahmi. Mereka harus bikin 1 tahun mereka nggak ada publikasinya, mereka akan ditegur sama kementerian.
Oke. Nah, kita banyak guru. Jadi dari mulai mereka menjadi guru yang menularkan apa itu penelitian, si mahasiswanya sendiri atau anak didik itu akan melihat, mencontoh dari sejak kecil, oh kita ini bukan hanya mengejar satu titel ya, tapi kita harus melahirkan satu ilmu, satu pengetahuan yang berguna buat semua. Karena si guru SD dan SMP ini sharing. Mereka saya tanya, murid-murid kalian tahu nggak kalau kalian tuh bertanya, oh iya kita kasih tahu. Jadi biar mereka pun siap untuk masuk ke perguruan tinggi. Oh iya bagus ya. Sementara kalau kita kan juga kayak guru-guru kita kan sibuk dengan administrasinya kita ini loh. Itu yang harusnya tuh dipangkas sih gitu. Supaya benar-benar para prodi-prodi ini bisa bebas berekspresi, melakukan inovasi, kebaharuan dan jangan dikungkung. Jadi kadang-kadang banyak juga para dosen yang muncul itu yang hanya berorasi aja sih. Prakteknya sih ya tetap aja dia tetap menggunakan keilmuannya yang lama. Oke, baik. Silakan Pak Pami, ada yang ingin ditambahkan? Ya, kalau saya melihatnya begini, waktu kita pelajar dengan waktu kita mahasiswa kan harus ada perbedaan. Saya merasakan sekali bedanya itu adalah kemampuan analisis. Dia satu, kemampuan analisisnya dia cuma bisa misalnya pada penelitian kuantitatif dia meneliti 2 variabel. Kemudian di S2 sampai 3 atau 4 variabel. Saya sampai 5 variabel gitu ya di perguruan tinggi ini, Masya Allah. Akhirnya begini, apapun jurusannya, ketika dia memiliki analisa yang kuat terhadap suatu permasalahan, dia akan muncul. Saya kira yang terpenting adalah sekarang kemampuan menganalisis ya, apa saja sih yang kira-kira bisa dihubungkan kemudian menjadi sebuah kebaharuan dan sebagainya. Ini loh yang saya melihatnya kurang di mahasiswa kita. Nggak tahu kalau di dosen ya, kurang apa enggak. Ini saya tidak melihat dosennya. Tapi kalau menurut saya, kemampuan inilah yang akhirnya nanti membuat kita survive, gitu. Kita bisa bertahan. Tidak ada yang salah kalau kita lihat misalnya perusahaan-perusahaan besar gitu kan, banyak juga yang bangkrut seperti Fuji, Nokia barangkali. Mereka tidak salah, tapi yang salah adalah di frozen, menjadi beku karena tidak ada kebaharuan, tidak ada analisa pasar yang kuat, tidak ada kemauan untuk berinovasi dan sebagainya. Ya, itulah saya melihatnya ke dunia industri, kalau kita kurang analisa, kurang menganalisis macam-macam, akhirnya kita yang akan tertinggal. Begitu kan? Baik. Tapi kalau kita bicara tentang, tadi sudah ya, kita bicara tentang bagaimana dosennya, bagaimana perguruan tingginya harus mampu melakukan inovasi. Rangsangan juga penting tentu saja ya. Karena kalau bicara tentang riset, kabarnya ini hanya orang-orang perguruan tinggi yang lebih tahu, uangnya seret gitu ya. Gimana mau riset kalau uangnya seret? Nah, ini kalau kita melihat kebijakan selama 1 tahun aja, ini kan ada evaluasi 1 tahun di bidang pendidikan gitu kan, lagi musim nih diskusi-diskusi. Dalam konteks perguruan tinggi, apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selain jargon kampus merdeka, Pak Fit? Selain jargonnya ya, tapi apa yang paling kerasa gitu? Kalau saya lihat, misalnya perguruan tinggi negeri ya, itu udah banyak dana penelitian mereka itu dari pemerintah itu. Oke, udah banyak. Berarti salah saya ya. Tapi kalau swasta nggak ada. Nah, swasta udah mulai dibuka sekarang. Kalau kemarin-kemarin itu masih agak susah. Nah, yang menjadi persoalan memang sekarang ini itu tadi kebiasaan riset itu untuk menjadi kesukaan itu, biarpun di perguruan tinggi itu masih berat. Beberapa perguruan tinggi lah ya, banyak perguruan tinggi lah gitu. Karena apa? Karena itu tadi kebentuk budaya yang tidak sistematis, tidak terintegrasi gitu. Sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau diintegrasikan itu, apalagi dengan zaman informasi teknologi sekarang,
itu sangat mempermudah, artinya dengan menyatunya pendidikan, teaching, penelitian, dan pengabdian masyarakat itu menjadi satu kesatuan yang terintegrasi, itu mempermudah perguruan tinggi itu untuk bangkit dan dosen-dosennya untuk lebih maju pesat, termasuk mahasiswa-mahasiswanya akan lebih memiliki kompetensi yang lebih baik gitu. Nah selama ini pecah dia, yang pengajaran lari kemana, penelitian kemana, pengabdian masyarakat tarik kemana gitu. Jadi resultantenya itu jadi mengecil, tarik menarik, tidak menuju kepada satu hal yang baik. Nah ini saya kira perlu dari menteri perlu membuka satu pemikiran-pemikiran baru kepada perguruan tinggi dengan melatih pengelola perguruan tinggi itu untuk menyatukan ini dengan baik. Karena saya melihat itu banyak, itu mungkin 80% kali perguruan tinggi masih pecah-pecah, itu belum terintegrasi antara penelitiannya dengan pengajaran yang dilakukan. Baik. Jadi sebentar Kang, ada itu perguruan tinggi, misalnya dia bikin research university gitu. Ya. Tapi kenyataan fasilitas yang mendukung SDM-nya tidak mungkin untuk menjadi research university. Oke. Berarti masih banyak jargon juga ya di dunia perguruan tinggi ini. Iya, banyak yang harus dibenahi. Tapi saya lihat kalau Merdeka Belajar itu diterapkan nih, ada satu contoh nih, udah ada di Indonesia satu saya lihat. Ada perguruan tinggi sebelum dia tamat, dia dibentuk mahasiswanya itu satu kelompok, mirip seperti yang Bu Yanti bilang tadi. Ini diminta untuk membuat satu unit usaha. Sebelum dia selesai usahanya itu berjalan dengan baik, usaha kecil atau usaha apa itu, dia tidak dikasih lulus. Ada itu, saya tahu perguruan tinggi swasta melakukan itu. Nah, itu bidang bisnis ya itu ya. Ya. Jadi mungkin bisa dikembangkan dalam hal yang lain. Model itu bisa dipakai untuk membangun kompetensi tadi. Jangan. Karena nggak bayar, jadi nggak boleh. Jangan. Tapi kalau berbicara tentang angka pengangguran yang masih tinggi, bisakah kita menyalahkan perguruan tinggi, Pak Fahmi? Bisa. Tapi saya melihatnya begini, kenapa perguruan tinggi tidak bisa memasok tenaga kerja ke dunia industri? Salah satunya itu tidak ada link and match, tidak ada ketersambungan satu dengan yang lain. Saya kira ini salah siapa gitu. Saya ingin mencermati tadi pernyataan Pak Pin gitu tentang integrasi. Gimana kementerian itu harus berupaya agar pengelola perguruan tinggi itu memahami betul integrasi apa yang diajarkan, kemudian dijadikan riset, kemudian jadi pengabdian. Kira-kira begitu ya. Tapi sayangnya barangkali itu tidak terjadi, Pak Pin. Karena waktu awal kita masuk perguruan tinggi saja, kita sudah diminta mau riset apa nanti, kira-kira gitu. Tapi di semester terakhir mental semua itu. Tidak nyambung apa yang mau kita teliti dengan bimbingan dosen gitu. Ini bukan pengalaman pribadi sendiri ya, barangkali mungkin yang lain merasakan hal yang sama. Gitu, banyak. Jadi bagaimana itu bisa terintegrasi dari mulai pengajaran kemudian sampai ke pengabdiannya? Saya kira perlu juga didorong lah kementerian itu untuk semua perguruan tinggi melakukan hal itu. Agar nantinya begini, kita itu masuk dunia kerja atau dunia industri itu memang benar-benar qualified gitu, benar-benar matang di keilmuan kita, sehingga orang tidak mencari pekerjaan, tapi pekerjaanlah mencari orang. Ini yang sebenarnya yang harus seperti itu. Jadi saya melihat sampai saat ini perguruan tinggi kita belum menerapkan link and match itu. Baik. Dan gitu, yang menarik tadi kalau bicara tentang di awal kita sudah punya ekspektasi, tapi dalam prosesnya kita tetap harus pragmatis. Itu juga rasanya akan juga membuat tingkat kebahagiaan seorang mahasiswa juga tidak semerdeka yang dibayangkan ya. Karena
akhirnya ada banyak mahasiswa yang ya udah deh yang penting lulus, padahal ekspektasi awal dia tadi ingin mengembangkan sesuatu, ingin bikin project apa gitu, tapi ternyata tidak diberikan ruang di perguruan tinggi. Ini juga satu hal yang nanti juga akan berpengaruh pada saat dia lulus di perguruan tinggi itu. Menarik ini ya. Silakan Bu Clara. Ya, kalau saya sih melihatnya seperti ini ya. Kebetulan institusi saya kan baru, jadi mereka masih semangatnya ya. Semoga selalu semangat untuk mensupport para dosen untuk penelitian. Dan SDM-nya juga masih kompak lah. Lain halnya dengan satu institusi yang sudah berkembang lama dan sudah tua. Nah, di situ udah penuh dengan politik ya. Politik ingin menjadi jabatan lebih tinggi, di situ udah bermain lah. Nah, disitulah diperlukannya peran serta pemerintah, dalam hal ini kementerian, melirik gitu loh, melihat oke, ini sekarang lebih baik kita dulu yang lama mundur dulu, dikasih nih yang baru-baru nih kampus-kampus ini support gitu. Karena kalau yang lama itu udah ruwet ya, udah rumit. Seperti itu Kang Ajat, udah rumit ya untuk memperbaharuinya. Kira-kira semuanya setuju kan? Ini gitu loh. Jadi kalau soal dana, iya. Dana sekarang sudah banyak, pemerintah sudah mengucurkan banyak dana, namanya kalau nggak salah dana hibah. Jadi itu juga menjadi kerinduan dari para dosen untuk mendapatkan dana hibah. Tapi balik lagi, mendapatkan dana hibah itu ininya panjang aja, antriannya panjang, syaratnya panjang. Akhirnya ada juga dosen-dosen yang rela mengeluarkan kocek sendiri untuk satu penelitian. Tapi kan itu cukup berat ya, mana sekarang lagi pandemik, ya kan, semuanya serba dipotong dan naik. Itu sih yang harusnya disiasati oleh pemerintah. Dan satu sih, jujurnya nih saya secara pribadi menyatakan bahwa kenapa sih harus disatukan? Kenapa nggak kayak dulu kan dipisah ya, Kemenristek dengan Kementerian. Bagusnya sih dipisah supaya konsentrasinya jelas. Dulu aja dipisah masih ruwet gitu, apalagi disatuin gitu. Iya, makanya apalagi orang itu bukan berlatar belakang dari pendidikan. Jadi soul of education-nya sih nggak dapat menurut saya. Terlalu gemuk untuk apa yang memang harus difokuskan gitu ya. Artinya banyak masalah. Memang ini satu hal yang menarik memang di masa kepemimpinan periode kedua Pak Jokowi ini, kembali menyatukan pendidikan menengah dan juga sebenarnya tujuan awalnya itu Kang untuk mengintegrasikan pendidikan itu mulai dari bawah sampai ke atas. Aku tahu, tapi implementasinya yang persoalan memang. Tapi ada satu hal pertanyaan yang mungkin perlu juga untuk kita lebih kritis lagi. Sebetulnya perguruan kita ini terlalu banyak sehingga tadi melahirkan banyak calon pengangguran. Ada 4.500 perguruan tinggi negeri dan swasta, dan kalau dalam 1 tahun itu ada 1.000 wisudawan, kira-kira ada berapa gitu kan para persaingan di dunia kerja ini. Bisakah kita berharap sebetulnya nggak perlu banyak-banyak, tapi perguruan tinggi itu mampu untuk menampung banyak orang. Kayak sekarang kan ada perguruan tinggi negeri yang tidak bisa menampung warga kurang mampu akhirnya kan, karena kuota yang sangat terbatas. Gimana Pak Pin? Ya, sebenarnya kunci utamanya itu adalah kompetensi dari tamatannya ya, bukan dari jumlah perguruan tingginya. Jadi bagaimana semua tamatan yang diproduksi itu memiliki kompetensi yang cukup gitu loh. Karena tidak harus bekerja dia di perusahaan orang. Dia juga bisa jadi pencipta pekerja gitu. Betul. Nah, ini jadi persoalan utama sebenarnya. Kalau saya sih melihat Kang, jumlah yang sudah kadrun banyak ini udah keburu tersedia. Ini yang perlu seperti saya katakan tadi, dibina supaya alumninya itu berkompeten untuk hidup di masyarakat dan menjadi agent of change gitu, yang bisa membuat masyarakat itu menjadi berubah lebih baik dan lebih baik gitu. Makanya perguruan tinggi atau pendidikan
itu salah satu prioritas yang harus dipikirkan untuk menciptakan masyarakat Indonesia ini bisa kembali masyarakat yang memiliki kompeten yang cukup di masa depan gitu loh. Itu yang saya lihat, Kang. Baik. Dan teman-teman, ini ngomongin soal ini pasti akan panjang begitu kan, tapi saya juga harus bisa membatasi obrolan kita malam hari ini, bisa sampai jam 12 repot besok ya. Nah, sekarang kita coba untuk mengintisarikan lah ya aspirasi kita, gagasan kita, pemikiran kita seperti apa ya kita bisa berharap pada pemerintah, pada perguruan tinggi untuk mampu meluluskan sarjana-sarjana yang memang bisa menyelesaikan permasalahan bangsa, bukan menambah masalah bangsa. Mungkin dari Bu Clara terlebih dahulu. Ya, kalau dari saya adalah dipangkas administrasi yang membebankan para pendidik, baik itu dosen ya, kita bicara dosen, dosen supaya kita dapat berekspresi, memberikan sesuatu buat benar-benar menciptakan mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas dan siap kerja di lapangan. Jadi kita juga bisa saat ini lagi ngetren apa. Jadi dosen juga up to date gitu akan ilmu-ilmu yang akhirnya bisa menginspirasi para mahasiswa. Itu aja. Baik, silakan Pak Fahmi sekarang. Ya, saya punya kesimpulan bahwa masalah linearitas itu memang menjadi penghambat berkarir. Apalagi kita yang bukan dosen, yang mengambil jurusan tidak ada di tempat kita bekerja. Karena itu pentinglah buat pemerintah untuk menghapuskan linearitas itu, agar orang-orang yang ingin berkarir lebih maju lagi tidak terhalang hanya gara-gara persoalan linearitas. Kemudian yang kedua, saya ingin menunjukkan bahwa riset itu memang sangat penting, sangat penting. Karena itu harus dimulai, itu didorong dari bawah, dari mulai ketika kita masuk perguruan tinggi sampai selesai harus sama riset yang kita akan kaji, supaya kementerian juga menghargai hasil riset kita itu dengan sesuatu lah yang berharga untuk mengembangkan karir. Saya kira itu yang penting, Kang. Baik, selanjutnya silakan Pak Pinodan. Saya sarankan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu yang pertama khusus untuk perguruan tinggi ya, sebaiknya itu dibuat kebijakan bagaimana supaya seluruh perguruan tinggi ini memiliki manajemen atau tata kelola yang baik, terintegrasi seperti tadi, pendidikan, penelitian dan pengajaran itu menyatu sehingga efektif dia untuk menghasilkan lulusan-lulusannya sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ragu-ragu untuk menyediakan dana bagi pendidikan gitu. Karena kalau dana itu digunakan dengan baik, nanti alumni atau tamatan dari perguruan tinggi itu akan menjadi pelopor-pelopor perubahan di seluruh Nusantara ini untuk memperbaiki kehidupan masyarakat kita dan bukan jadi pengangguran gitu. Dan itu harus dimanage dengan baik. Yang ketiga, yang perlu harus disiasati adalah perjalanan persaingan kita ke masa yang akan datang gitu di dunia industri 4.0 ini. Ya. Itu kalau dari sekarang tidak dibenahi dengan baik, maka kita akan menjadi masalah. Sebenarnya cita-citanya Menteri termasuk Pak Presiden, memang dari Pak Presiden, Menteri dari awal gitu. Cuman diimplementasinya sekarang ini agak kurang berjalan baik. Saya menduga di tata kelola dan leadership-nya tidak kuat sehingga visi yang tajam itu nggak bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu saya berharap ya kepada seluruh komponen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan benar-benar memikirkan ini menjadi sesuatu yang serius
supaya bangsa ini ke depan tidak selalu mengalami masalah lagi gitu loh. Itu yang saran saya. Ya, baik. Terima kasih teman-teman, dan saya sedikit juga ingin menyampaikan di akhir pertemuan ini, yang pertama kalau bicara tentang banyaknya perguruan tinggi, kita juga harus melihat secara objektif ya, karena dari sekian banyak tentu harus ada pengawasan yang sangat ketat untuk kualitas mereka. Jangan sampai lahir ada banyak perguruan tinggi dalam tanda petik abal-abal begitu kan, atau ada istilah perguruan tinggi pinggiran. Nah, ini yang sebetulnya akan justru menambah ruwet ya permasalahan, karena akan melahirkan orang-orang yang tidak kompeten, padahal diharapkan mampu untuk bisa memberikan perubahan. Di sisi lain, perguruan tinggi juga sejatinya harus bisa menjawab tantangan ke depan. Tadi seperti yang dikatakan, kita kan juga akan mendorong investasi, tapi mampukah perguruan tinggi ini menjawab, menyediakan tenaga-tenaga handal untuk bisa mengisi itu. Karena bahayanya kalau tidak diproduksi oleh perguruan tinggi, ini akan diambil oleh tenaga kerja asing yang mereka ada industri memang sudah punya orangnya. Nah, kita ini yang repotnya khawatirnya nggak punya sumber daya manusia untuk bisa mengisi itu. Dan akhirnya kita jadi maaf ya, misalnya ada istilah jadi kacung di negeri sendiri, itu yang nggak boleh. Dan secara pribadi kelas 2. Kita berharap ya bahwa pendidikan ini tidak hanya tadi melahirkan orang-orang yang kompeten ya, sarjana-sarjana yang mampu untuk mengimplementasikan ilmunya saja, tapi hanya untuk dirinya. Saya sih ingin sangat berharap perguruan tinggi juga dapat mencetak generasi yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan bangsanya. Sehingga lahir ya perubahan yang begitu besar. Dari ribuan lulusan ini akan selalu lahir perubahan-perubahan baru di Indonesia, karena melahirkan orang-orang yang tidak hanya cerdas, tapi juga peduli. Terima kasih untuk Ibu Clara, terima kasih untuk Pak Fahmi, Pak Pinondang, terima kasih. Ini diskusi yang sangat hangat, sekalipun di luaran hujan ya, tapi mudah-mudahan pekan depan kita bisa bersilaturahmi lagi untuk berdiskusi, karena tujuan kita adalah untuk pendidikan yang lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman kita ya, para sahabat yang juga mengikuti jalannya diskusi ini di Facebook ya. Ada beberapa komentar, ada dari Bang Bagindo Sultan, kemudian Mas Hermanto Maman. Ini terima kasih untuk komen-komennya. Anda juga bisa menambahkan komentar-komentar lain, bebas berpendapat. Yang penting bertanggung jawab. Ya, betul. Kita tutup ya pertemuan kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya. Selamat beristirahat. Bye. Selamat malam semuanya.